Halo, kali ini kita akan berbicara masalah kewajiban pekerja. Nah, kewajiban pekerja ini kita fokuskan ke kewajiban pekerja dalam K3 ya, dalam melaksanakan K3. Nah, di sini sudah disusun PowerPoint-nya oleh senior jenengan, Mas Rizal Kusuma dan Mbak Nadia Misna. Nah, di sini kewajiban pekerja ini secara umum terbagi menjadi 3. Ya, yang pertama adalah kewajiban ketaatan, taat kepada aturan perusahaan. Kemudian kewajiban konfidensial, yang berikutnya adalah loyalitas. Nah, pasti penasaran nih, yang 2-3 ini seperti apa? Nah, yang pertama kita bahas dulu kewajiban ketaatan. Ini ketika seorang bergabung dalam suatu perusahaan, maka karyawan tersebut harus konsekuen dan menaati, patuh pada perintah arahan yang diberikan oleh perusahaan karena mereka terkait dengan perusahaan, terikat ya. Kemudian namun karyawan tidak harus memenuhi perintah ya, dengan alasan jika perintah tersebut tidak wajar atau melanggar hukum. Ya, misalnya kepentingan pribadi, juga menyucikan mobil pribadi milik atasan. Nah, itu kan nggak boleh juga toh, nggak etis juga. Yang berikutnya adalah confidential. Nah, di sini adalah kewajiban karyawan. Selanjutnya adalah kewajiban konfidensial atau menjaga kerahasiaan. Oke. Nah, di sini kerahasiaan ini seumpama bersifat keuangan ya, operasional IT, resep dan lain sebagainya. Kemudian kebijakan atau roadmap perusahaan, rencana perusahaan. Nah, itu tidak boleh dibocorkan walaupun si pekerja itu sudah dipindah atau pindah unit gitu, atau sudah resign. Itu tidak boleh sama sekali. Sekarang kan sudah ada yang namanya digital forensik. Jadi siapa yang mengcopy file ya, jam berapa, flash disknya, kodenya berapa, atau kalau tidak mengirim email kemana, melalui IP address mana, itu kan bisa dilacak toh. Nah, di situ bisa juga walaupun sudah pindah kerja, kalau membocorkan ya tetap saja gitu ya. Tetap saja kena pidana gitu. Memang bisa dipidanakan kalau itu. Kemudian yang berikutnya adalah kewajiban karyawan dalam loyalitas ya. Loyalitas ini maksudnya benar-benar mendukung program kerja perusahaan. Kalau seumpama Anda ditaruh di divisi yang lapangan mungkin yang menyulitkan gitu, seumpama nih Anda ditempatkan di bidang perbaikan trafo atau perbaikan distribusi gitu. Itu kan ya pekerjaan lapangan yang panas, seumpama Anda menjadi mandor di sana. Kemudian tukang-tukangnya juga sulit diatur. Terus Anda males-malesan, wong susah diatur, ya sudah, saya tidak peduli. Ya kan, itu juga tidak loyal kepada atasan juga, karena atasan sudah memerintahkan kita, memberi kepercayaan kita untuk mengatur, mengkoordinasi pekerjaan di lapangan. Nah, tapi kok leleh luweh gitu. Leleh luweh penting aku bayaran. Nah, itu yang tidak loyal. Tidak memaksimalkan SDA yang ada, tidak mencapai target kuantitas atau kualitas. Nah, itu juga bisa dianggap tidak loyal atau kutu loncat. Nah, kalau sulit minta dipindahkan, begitu ketemu pekerjaan sulit minta dipindahkan lagi. Nah, ini juga dinilai tidak loyal gitu, walaupun ini itu pasalnya tarik ulur juga. Ini kan tergantung pendapat masing-masing, tapi bisa aja kalau atasan menganggap tidak loyal, ya sudah gitu. Kemudian ini kewajiban pekerja yang berkaitan dengan keselamatan kerja atau K3. Nah, di sini menurut Undang-Undang nomor 12 Undang-Undang 12 nomor 1 tahun 97 tentang keselamatan kerja, kewajiban bagi pekerja adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memberikan keterangan yang benar apabila diminta oleh pengawas keselamatan kerja. Gitu, Apakah di sini semua jadi mandor? Apakah di sini semua pekerja atau tukang menggunakan APD? Ya, semua, padahal kurang APD-nya. Nah kan, ya jujur saja, kurang gitu. Kurangnya berapa? Nanti bisa dianggarkan lagi dan sebagainya. Kemudian memakai alat-alat pelindung diri yang diwajibkan, itu juga kewajiban.
Kemudian juga memenuhi dan menaati semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan oleh perusahaan juga. Kemudian meminta pada petugas agar dilaksanakan semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan. Maksudnya syarat-syaratnya dipenuhi. Contoh ini tadi, ada vest ya, ada rompi, ada helm, ada apa ini, beltnya ini, ya, kaos tangan, sepatu boot, nah, ya kan? Nah, yang berikutnya adalah menyatakan keberatan. Ya, keberatan apa? Apabila APD-nya tidak memenuhi standar atau malah tidak ada APD. Nah, contohnya kita sebagai mandor, seumpama anak buah kita atau tukang-tukangnya, teknisi kita itu tidak diberi APD. Nah, kita berhak nih menyatakan keberatan. Wah, saya tidak mau mengerjakan proyek ini. Kenapa? APD-nya nggak ada. Kalau terjadi sesuatu, mandornya yang diseret-seret, ya kan? Nanti mandornya juga yang disidang. Nah, lebih baik ya untuk mengantisipasi ya harus APD harus lengkap, itu nggih. Untuk menjaga keselamatan anak buah dan juga menghindari masalah untuk kita sendiri juga. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kewajiban tenaga kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, ini pasal 102. Dalam melaksanakan hubungan industrial ya, pekerja atau serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi. Oke. Jadi kita boleh mogok, kita boleh apa, tapi ya setidaknya harus ini menjaga kelangsungan produksi gitu. Seumpama memberitahu atasan seminggu sebelumnya, itu kan nanti produksinya nanti bisa di planning. Oh, kita off dulu, maka yang ini, yang itu juga di off kan gitu loh. Nah, jadi jangan sampai kita mendadak. Nah, ini kan nanti kalau perusahaannya bangkrut ya kita juga kena PHK kan. Nah, gitu. Yang berikutnya adalah menyalurkan aspirasi secara demokratis ya, mengembangkan keterampilan dan keahlian. Nah, maksudnya keterampilan keahlian itu ya, coba Anda ada di divisinya dipindah gitu. Kemudian Anda harus menyesuaikan dan Anda berhak ini memperoleh pelatihan. Itu jangan di loss gitu. Nah, kalau di loss ya jangan, silakan ditanyakan, loh saya belum dilatih ini, nanti kalau mesinnya rusak gimana dan lain sebagainya. Gitu. Yang berikutnya ini tadi mengembangkan keahlian, nah, serta memajukan perusahaan. Nah, dan demi kesejahteraan anggota keluarga. Nah, jadi kita juga orientasinya memajukan perusahaan itu juga agar profitnya nambah, kemudian gaji kita nambah atau jabatannya naik dan sebagainya. Itu. Jadi tidak semata-mata hanya untuk perusahaan. Nah, yang berikutnya adalah pengusaha, serikat pekerja, dan pekerja wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja. Ini jelas. Kemudian pengusaha dan serikat pekerja wajib memberitahu isi perjanjian kerja. Nah, ini jelas ini. Kemudian tapi ini di sini kadang-kadang ada yang malas baca, langsung tanda tangan. Nah, itu jangan juga. Okay. Yang berikutnya adalah menyelesaikan perselisihan hubungan industrial wajib dilakukan oleh pengusaha dan pekerja atau serikat usaha serta musyawarah mufakat ya. Jadi semua itu dimusyawarahkan. Nah, silahkan kalau ada masalah nanti ya langsung ke atasan. Atasan langsung jenengan siapa itu. Nah, kalau atasan di atasnya mandor siapa. Nah, itu silahkan langsung di cross check, dikonfirmasi. Itu jangan malah geruntel dewe sama anak buah. Lah itu malah akhirnya tidak kondusif, nggak enak kerjanya. Itu ya. Nah, sekurang-kurangnya dalam waktu 7 hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan. Maksudnya ini kalau ada mogok kerja tadi yang seperti saya yang katakan, ini harus memberitahu. Itu ya. Ya, 7 hari sebelum. Ya. Jangan sampai dadak gitu. Nanti kalau perusahaannya mengalami kerugian ya PHK juga nanti. Nah, kemudian sanksi yang bisa diberikan kepada karyawan atau pekerja yang melanggar aturan. Nah, meskipun pemerintah telah mengatur hubungan kerja, ya, perusahaan dan karyawan beberapa peraturan, maksudnya ini ada UU 13 2003
Nah, ini sebuah perusahaan tetap memiliki mekanisme tersendiri untuk merasakan implementasinya. Jadi ini kan umum, bersifat umumnya ini, yang Undang-Undang Nomor 13 2003 didetailkan. Nah, jangan sampai aturannya melanggar undang-undang. Itu ini sebagai acuan umum, kemudian didetailkan lagi. Ya, salah satu contohnya adalah mekanisme pemberian sanksi perusahaan karyawan bila melakukan pelanggaran. Nah, ini juga juga diatur secara detail oleh perusahaan masing-masing. Seumpama ada di perusahaan oil and gas, itu kalau parkir harus reverse. Nah, kalau di yang lain kan enggak. Nah, kalau oil and gas harus reverse parking. Kalau tidak reverse parking nanti bisa diberi SP atau sebagainya, ditegur. Nah, kan macam-macam, karena kalau terjadi kebakaran ledak langsung tidak perlu mundur-mundur atret-atret dulu. Kemudian sanksi yang diberikan oleh perusahaan atau karyawan yang melakukan pelanggaran ini ya tadi sesuai dengan aturan yang dibuat oleh perusahaan, tetapi tidak melanggar beberapa pasal ini. Nah, dalam hal pekerja atau buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, perusahaan atau perjanjian kerjasama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah pekerja atau buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, 2, 3. Nah, ini kan sudah ada di pasal 161, ya kan? Jadi tidak boleh langsung tak pecat itu. Itu atasan ngawur itu. Ya, nggak mungkin. Jadi harus ini ada SP pertama, SP kedua, ketiga secara berturut-turut, baru nanti bisa dipecat gitu. Oke. Biasanya itu setiap 6 bulan kayaknya. Ini 6 bulan kok nggak ramari, SP 2, 6 bulan lagi nggak mari, SP 3 udah pecat. Tapi kalau di SP 1 kok ternyata kok dia sadar, akhirnya bekerja dengan baik terus gitu, ya enggak masalah gitu. Tapi kalau semua 5 tahun kemudian dia seumpama tahun pertama dia melakukan kesalahan SP1, kemudian 10 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian dia melakukan kesalahan lagi, ya SP1 lagi, bukan langsung SP2 itu, karena kan jangkanya udah lama, mungkin dia hilaf, capek dan lain sebagainya, kan bisa. Kemudian surat peringatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 masing-masing berlaku paling lama 6 bulan nih, paling lama 6 bulan ya, paling lama. Jadi kalau Anda melakukan kesalahan pertama di SP, 1 tahun kemudian melakukan kesalahan lagi, ya SP1 lagi itu. Oke. Tapi kalau belum ada 6 bulan udah kesalahan lagi, ya memang double, ya udah SP2. Kemudian peringatan tertulis, ya sanksi yang selama ini cukup populer adalah memberikan peringatan atau SP. Nah, ini pemberian SP diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 161 tadi. Kemudian tata cara pemberian SP. Nah, ini berturut-turut, yaitu masing-masing SP berlaku selama 6 bulan. Nah, bila masih terjadi kesalahan, ya SP2 lagi, SP3, kemudian peringatan terakhir. Ini masih ada peringatan terakhir lagi nih. Berarti 4 kali ya, 4 kali surat. Kemudian baru PHK. Itu nggih. Nah, ini juga diatur lah. Kalau tiba-tiba kita semena-mena tak pecat loh gue, nah gitu gimana? Kemudian terjadi bener-bener pemecatan, ya bisa nanti kita diadu di pengadilan ya, pengadilan tata usaha negara kalau nggak salah. Nah, itu nanti bisa dilaporkan. Itu ini saya nggak terima. Paling gampang ya Anda ke ke lawyer atau pengacara. Biasanya LSM itulah memberikan perlindungan hukum secara cuma-cuma, ya. Itu lapor di sana, nanti kemudian harus melakukan apa, membuat laporan atau bagaimana. Nah, ini bisa saja nanti itu. Kemudian kategori pelanggaran yang diberikan SP diatur dalam peraturan internal perusahaan. Jadi seumpama tadi masalah parkir, reverse parking harus. Nah, itu kan krusial ya, karena kalau ada yang forward parking, nanti begitu ada yang kebakaran, kemudian ada satu yang harus atret, maka yang di belakangnya itu juga harus menunggu. Nanti terlalu lama malah kejeblukan dan lain sebagainya. Ini kan masalah nyawa. Bisa aja di perusahaan itu pokoknya kalau nggak reverse parking SP1 bisa.
karena ini kaitannya dengan nyawa, kan gitu, keselamatan. Padahal remeh ya. Mungkin kalau di perkantoran biasa ya itu remeh, yang nggak mungkin reverse parking kok melanggar terus lebarin di SP1, tidak juga. Di perkantoran biasa seumpama di kantor pengacara itu ya nggak mungkin. Tapi kalau di oil and gas ya itu juga harus gitu. Yang berikutnya mutasi dan demosi. Di sini mutasi adalah tindakan memindahkan kan. Nah, yang di sini dipindahkan ke unit-unit lain gitu. Nah, ini prosesnya ini adalah harus benar-benar terbukti melakukan kesalahan ya. Gitu. Jadi seumpama dilakukan demosi atau menurunkan. Nah, itu juga harus benar-benar melakukan kesalahan tadi. Itu. Kalau mutasi itu biasanya malah dia punya dia punya kelebihan. Oh, ternyata dia punya jiwa kepemimpinan yang baik, tapi di unit ini sudah ada pemimpin yang baik juga, pindah unit lain gitu. Biasanya malah begitu, naik. Tapi yang nyebeli dimutasi juga ada juga, tapi ya jarang lah gitu. Ini diturunkan itu harus benar-benar melakukan kesalahan. Ini juga diatur secara detail di perusahaan itu. Kemudian dua jenis sanksi untuk karyawan ini jelas menimbulkan dampak yang besar bagi sang karyawan. Selain rentan menurunkan tingkat kepercayaan diri, pandangan dari rekan-rekan kerja, itu juga membuat karyawan merasa terbebani gitu. Tapi ya kalau yang waras itu, kalau yang nggak waras ya luweh-luweh wae biasanya. Tapi rata-rata ya tetap beban, dikucilkan biasanya. Kemudian pencabutan tunjangan ini juga bisa. Dia sudah seumpama dia mendapatkan tunjangan transportasi seumpama, tapi dia telat terus, ya cabut aja dia gitu. Wong sudah dikasih transport kok malah telat. Nah itu Kemudian pencabutan tunjangan ini juga tidak lagi menerima fasilitas juga bisa, seperti mobil, rumah dan lain sebagainya. Nah itu seumpama rumah ternyata dia bujang atau sudah beristri tapi membawa laki-laki atau perempuan lain, cabut aja itu, marai kisruh. Nah, marai nulari tanggane. Nah gitu juga bisa gitu loh. Udah, kamu keluar dari perumahan ini, silakan cari penginapan yang lain. Nah ini skorsing juga bisa, skorsing. Nah skorsing ini kalau ada, tapi ya biasanya perusahaan besar yang ada skorsing ini ya. Nah di sini skorsing ini diberikan oleh karyawan yang diketahui telah melanggar aturan gitu. Jadi kalau melanggar aturan kemudian mengganggu operasional atau bisnis, nah itu juga diberi skorsing juga. Nanti biasanya kalau skorsnya sudah terlalu banyak, nanti ada mungkin SP 1, 2, 3, bisa saja seperti itu. Seperti jenengan waktu dulu sekolah kan ada yang ada skorsingnya, ada yang enggak ada toh. Atau ada yang langsung, umpama Anda berantem, Anda terlibat tawuran, langsung keluar. Ada juga sekolah seperti itu. Tapi ada juga sekolah yang skors. Ada. Nah, di sini skorsing juga memberikan waktu bagi perusahaan sebelum melakukan tindakan PHK. Nah, ini kan ada ya setidaknya biar jerah itu. Tapi rata-rata skorsing itu malah tidak tidak, soalnya nggak kerasa gitu. Lebih baik langsung peringatan dipanggil itu lebih kalau di manajemen lebih efektif. Kemudian pemberhentian secara paksa, atau PHK inilah pemutusan hubungan kerja. Bisa diberikan sebagai sanksi bila karyawan tersebut memiliki kesalahan yang sangat berat, ya, merugikan perusahaan. Seumpama dia melecehkan karyawati lain, nah itu sudah pecat aja selesai itu, ya kan? Karena kalau tidak dipecat ya karyawati yang lain takut, kalau takut produksinya bisa menurun nanti, ya kan? Nah gitu. Nah, dalam proses PHK karena kesalahan berat biasanya karyawan mengalami ya skorsing terlebih dahulu. Tapi kalau ya tadi yang seperti yang saya katakan, skorsing itu rata-rata kok malah malah ini mengulur-ulur waktu gitu. Lebih baik memang
dipanggil, itu lebih terasa. Nah, ini contoh kasus ini. Agen PT MKS selalu menerapkan disiplin peraturan dan itu tidak hanya berlaku bagi pekerja langsung di bawah agen tersebut, namun pangkalan dari agen tersebut. Oke. Berarti apa ya, pengecer gitu ya. Pada Persero ini pernah ada suatu kasus yang perlakuannya adalah pegawai kantor ini sebagai sekretaris ya, sekretaris ini melakukan tindakan kecurangan ya dalam beberapa proses distribusi di pangkalan. Nah, pangkalan yang seharusnya mendapat bagian 2000 gitu, nah ternyata hanya mendapat sekian 1800. Kemudian tidak sesuai dengan kontrak kerjasama. Nah, hal ini langsung dilaporkan oleh pangkalan. Nah, kemudian sekretaris ini mendapatkan SP1. Nah, ini bisa ini. SP1 ini malah lebih, karena langsung dipanggil atau disurati kan. Jadi lebih terasa gitu. Namun selama waktu pengawasan berjalan baru 2 bulan mendapat tiga pelapor lagi ini, sehingga SP2 bisa saja gitu. Kemudian setelah mendapatkan SP2 baru ini mengatakan alasan mengapa kecurangan. Nah, kemudian minta tambahan produk barang dari Persero tersebut. Kemudian pangkalan yang tidak menyebabkan kecurangan ini diputus hubungan kontrak kerjasama pangkalan dan agen gitu nggih. Jadi setelah SP2 ini baru mengatakan alasan melakukan kecurangan ya, karena itu tadi terdapat satu pangkalan yang meminta tambahan. Meminta tambahan. Jadi seumpama saya punya pangkalan nih, laris banget ini pangkalan pangkalan gas umpama. Kemudian saya menyuap si sekretaris, punya saya buat ditambahi, nanti keuntungan kita bagi. Bisa saja kan semacam itu. Nah, ini juga lah, agennya diputus, sekretarisnya mungkin setelah itu SP3 selesai. Bisa. Ini karena memang merugikan konsumen, terutama bagi yang produk yang sudah disubsidi toh. Kalau yang tidak disubsidi itu ya boleh-boleh saja. Nah, oke. Nah, cukup sekian untuk presentasi kali ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.